ceritanya udah bener-bener kita kelelahan gitu, apalagi kita kan pas banget. Tanpa berlama-lama lagi kita akan segera berbincang-bincang dengan para cast yang luar biasa dan juga para creator ya. Ini yang pertama untuk Pak Direktrawani ya, atau Pak Keke. Ini Pak, dari total biaya yang dikeluarkan untuk produksi film Siksa Neraka ini Pak, kira-kira Pak yang paling besar alokasinya untuk apa Pak, kira-kira Pak? Ya, selamat malam semuanya teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Thank you Kas, Anggi, penulis saya, Pak Aryo, Asvin, everybody, semua Naila, Ratu, Fadli, dan Kesha, thank you. Kos biaya paling besar pastinya CGI ya. Kelihatan ya Pak ya. Itu pasti CGI, dan CGI-nya kan kita bukan bicara 5-10 menit, ini setengah film ke belakang semua CGI kita ya kan. Kita optimalkan di CGI-nya untuk film itu. Dan tadi kalau masalah tadi tujuan utama tadi itu Bapak kata waktu tadi kita tanya ke teman-teman yang nonton apa gimana perasaannya, kata tobat gitu kayak itu kayak kata paling banyak dikeluarin sama teman-teman di sini itu ya. Dan saya lihat tadi banyak yang nangis juga karena emosional, karena sedih kan. Iya. Dan Pak Diraj, ini seperti film di company yang lainnya Pak, apakah film Siksa Neraka ini akan juga tayang ya di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam Pak? Iya, akan tayang tapi nggak serentak. Tidak serentak ya. Bisa dulu tanggal 14 Desember di Indonesia. Ya, mulai 14 Desember kita akan saksikan bersama-sama ya film Siksa Neraka tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Keke sekali lagi ya. Dan selanjutnya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, berbincang juga dengan Anggi Umbara ya, sutradara dari film Siksa Neraka ya. Ini Mas Anggi, akhirnya ya filmnya tayang juga. Bagaimana Mas Anggi perasaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari perasaan ya gimana ya, masih berduka sebenarnya karena barusan melalui ibu saya almarhum meninggal dunia, wafat sudah. Nah, kalau saya perasaannya pasti masih berduka, dan ini juga sebagai pengingat kita semua gitu, terutama saya sih yang udah berjibaku membuat film ini, dan ternyata ibu nggak sempat tayang. Biasanya dia selalu hadir di setiap premier film saya gitu, kali ini dia nggak hadir. Dia film ini bisa persembahkan untuk ibu saya sih. Ya semoga banyak berkahnya dari film ini, mengingatkan kita yang terhadap siksaan yang menanti kita atas dosa-dosa yang kita berbuat gitu kan. Saya juga mengikapi ini juga untuk supaya mengingatkan betapa pedihnya, sakitnya siksaan nanti gitu kan, kita kalau misalnya ya Nazul Jalik yang sampai kita merasakan siksaan yang pastinya nggak akan tahan di semua orang gitu. Ya itu sih, semoga ya perasaannya sedih tapi juga lega, bahagia juga ini sudah bisa selesai dan bisa dipersembahkan untuk rakyat Indonesia dan juga ya, mungkin sebelum kita mengajukan pertanyaan selanjutnya, ini mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama, dengan percayaan masing-masing untuk ibunda dari Mas Anggi ya, yang baru saja wafat beberapa waktu yang lalu. Berdoa kami persilahkan. Terjemahan dari ayat suci Al-Quran yang ditayangkan ya Mas ya, yang ditampilkan. Ini kira-kira pesannya apa sih Mas? Kira-kira yang ingin, pesan utama yang pengen disampaikan? Ya demi masa, demi waktu kita sesungguhnya kita orang-orang yang merugi kalau kita nggak manfaatin waktu kita sebaik mungkin di lagi masih hidup gitu ya. Don't take it for granted lah, waktu yang satu hal yang nggak bisa dirugi, jadi never wasted. Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Anggi ya. Dan selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang ya dengan penulis skenario dari film Siksa Neraka, Mbak Lele Laila. Mbak Lele Laila, gimana Mbak setelah akhirnya ya, gimana sih kalau boleh tahu ceritanya awal tertarik dengan komik Siksa Neraka dan akhirnya berjodoh
dapat mengadaptasi komiknya menjadi sebuah skenario film. Gimana kalau boleh diceritain prosesnya awalnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Tadi saya ikut nonton, jadi saya masih terbawa terharu. Saya ingat banget pertama kali Pak Deraj posting di Instagram ya, sama apa namanya kreator Siksa Neraka. Saya lihat terus saya bilang, harus saya nih yang nulis. Tapi terus berbulan-bulan kita tidak bertemu ya Pak, sampai tiba-tiba suatu hari jodoh datang dengan sendirinya. Pak Deraj terus menghubungi, Lele boleh ketemu. Saya cuma bilang waktu itu harus Siksa Neraka yang dia tawarin ke saya. Dan habis itu alhamdulillah tiba-tiba dia nawarin Siksa Neraka. Tapi waktu itu saya juga bilang sama Pak Deraj, jujur ini kan dari komik ya, waktu itu belum ada narasinya kira-kira mau bikin apa. Saya butuh waktu Pak, kayak terima kasih Pak Deraj waktu itu ngasih cukup waktu dan ngasih kesempatan buat saya buat gimana sih kita mau bikin film apa gitu. Waktu baca, akhirnya saya baca ulang komik itu, terus yang saya ingat tuh bukan cuma komik itu, tapi saya ingat waktu Abi, bapak saya, itu ngasih komik itu waktu kecil gitu. Terus kayak akhirnya ini agak emosional ya, karena sebenarnya kayak saya hidup bersaudara 5, jadi kalau tadi 4, sebenarnya saya hidup bersaudara 5. Terus habis itu ini tuh untuk pertama kali kayak surat cinta buat bapak saya gitu. Terima kasih Abi karena pernah ngajarin neraka sama kita gitu, kayak takut sama neraka, tapi juga mikir kayak nanti kalau misalnya ternyata dosa-dosa kita terus habis itu nggak bisa ditanggung kan sama Abi, juga harus ditanggung sama diri kita sendiri, terus gimana gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu datang dengan sebuah sinopsis yang saya bilang sama Pak Deraj coba boleh nggak baca sinopsisnya gitu. Ini cerita ini mungkin semoga bisa menyentuh banyak orang, karena kita seringkali yang tadi yang bilang kita mungkin nggak punya waktu dan kita luput sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap kecil, kita bohongin orang atau habis itu kayak kita fitnah orang terus sampai orangnya kemudian sakit hati. Nah itu yang kemudian kita mau capture dan gimana rasanya orang tua yang habis itu harus kehilangan anak-anaknya kalau misalnya berkala belum cukup. Mas Aryo, perasaannya ketika akan bergabung di film Siksa Neraka ini? Ini senior. Ya, pertama ditawarin, aku ada tiga faktornya. Pertama, aku memang tahu sekali komik Siksa Neraka ini. Kebetulan pas zaman SD, kita keluar SD aja udah banyak banget yang jual kayak gituan gitu. Jadi ini lumayan jadi komik favorit kita lah zaman dulu. Nah, kedua, pas aku baca ceritanya, sinopsis segala macam, aku ngerasa ini akan menjadi salah satu film terberatku gitu untuk scene-nya, skripnya, cerita segala macam. Karena dan aku juga ngerasa aku pengen menerima ini karena selama ini aku belum lagi menerima cerita-cerita yang dalam seperti ini gitu loh. Karena ini ceritanya dramanya sangat sedih, sangat tragis. Jadi benar-benar perlu kayak menyiksa batin dan mental banget. Jadi aku akan ngerti cerita seperti itu. Jadi emang aku pengen cerita seperti itu, makanya aku ambil. Dan ketiga, aku belum pernah kerja sama salah satu sutradara terbaik Indonesia, Anggi Umbara. Dan Pak Diraj juga. Dan akhirnya sempat ketemu, cuman bilang sama Pak Diraj, Pak, ini secara drama sih udah oke nih, Pak. Cuman CGI-nya gimana? Cuman Pak Diraj menjanjikan bahwa kita benar-benar fokus untuk CGI-nya supaya ntar nanti penonton juga tidak kecewa lah untuk menonton film ini, karena aku ngerasa emang dramanya udah kuat di film ini. Dan syukur banget, jadi kita juga banyak workshop, jadi udah latihan ya, kita latihan segala macam. Jadi emang banyak banget adegan nangisnya tuh nggak cuma sekali gitu loh, ya kan? Setelah kehilangan semua itu udah ceritanya udah bener-bener kita kelelahan. Apalagi kita kan pas banget pas syuting itu banyak dilakukan di scene-scene malam gitu loh, jadi istirahatnya kurang dan musimnya juga lagi banyak musim hujan segala macam. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin, perjuangan dan pengorbanan kita bisa menjadikan sebuah film yang bisa bermanfaat buat semuanya lah, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Aryo ya. Mbak Asri, gimana perasaannya? Kalau tadi kita lihat di film ini ya, kayaknya Mbak Asri lebih banyak nangisnya daripada daripada ngomongnya ya.
Gimana Mbak apa namanya mendapatkan feel bisa apa namanya menghadapi kehilangan 3 orang anaknya sekaligus di film ini, prosesnya gimana Mbak? Proses mendapatkan feel-nya itu loh, gimana Mbak? Prosesnya ya saya benar membayangkan ini keluarga saya sendiri, yang saya kehilangan keluarga saya sendiri, dan kehilangan itu dengan cara yang tidak wajar gitu ya, bukannya meninggal wajar gitu. Jadi itu yang saya bayangkan, dan kalau itu terjadi di keluarga saya, na'udzubillah min dzalik, knock on wood 3 kali 1000 kali, nggak kebayang sih sedihnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat ya sedihnya saya di film kayak gitu, karena saya benar ngebayangin keluarga saya sendiri yang pergi meninggalkan saya dengan cara yang tidak wajar. Di film ini juga saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada sih anak nakal, adanya mungkin orang tua yang salah mendidik. Benar nggak sih? Kalau misalnya kita, bisa jadi bapak yang terlalu keras menyebabkan anak-anak menjadi tumbuh yang ya yang itu kelihatannya baik ternyata enggak gitu kan. Dan yang kita benar kan, yang kita anggap ini kayaknya nggak membanggakan orang tua, ternyata inilah yang anak soleha gitu kan. Jadi di skripnya itu saya membaca banget, saya rasa sih tidak ada anak yang nakal, hanya yang ada itu salah mendidik orang tua salah mendidik maksudnya.